Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk selalu berkomitmen sebagai media edukasi agar informasi seputar pelayanan Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan juga isu-isu terbaru seputar kesehatan di seluruh dunia. Nah, bersama Minpot di sini, di hari ini, di episode kali ini ada di segmen ngobat atau ngobrol sehat, di mana pada segmen ngobat ini nanti Minpot tentunya nggak sendirian ya, karena Minpot pastinya sudah kedatangan tamu ekspor narasumber yang sudah ekspor di bidangnya. Di sini ada Dr. Nur Atina Rahmawati SPPD. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Halo dokter. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk ya dok ya. Ya, terima kasih Mas Ferdi. Gimana dok kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah, selalu luar biasa. Nah, luar biasa. Nah tentunya sobat sehat yang ada di rumah dokter pasti ada beberapa yang mungkin belum kenal sama dokter Nur Atina ya. Karena dokter Nur Atina merupakan dokter baru rasa lama. Iya, mungkin biar lebih kenal lagi dokter, bisa untuk memperkenalkan diri kepada sobat sehat yang ada di rumah, dokter. Ya. Oke, siap ya. Selamat siang Sobat Sehat. Ya, kenalkan saya Dr. Nur Atina, spesialis penyakit dalam ya. Saya berdinas di RSUD Nganjuk di Poli Penyakit Dalam khususnya, baik rawat jalan maupun di rawat inap ya. Untuk alumni mana saya dari S1-nya di FK UNER dan ambil spesialis sama lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Gitu dulu, ada yang ditanyakan? Iya, pastinya untuk sobat sehat yang ada di rumah yang sudah pernah atau yang sudah sering melakukan layanan di Rumah Sakit Daerah Nganjuk, terutama di poli penyakit dalam ya dokter ya. Pasti Iya, sudah betul. tidak asing lagi sama dokter Nur Atina, karena dokter Nur Atina dinasnya di poliklinik penyakit dalam ya dok ya. Iya, betul. Senin sampai Sabtu kami buka ya. Oke, nah untuk sobat saya yang ada di rumah, jangan lupa kalau semisal memang ingin bertemu atau ingin konsultasi sama dokter Martina bisa langsung ya. Nah, dokter ini kan di tema kali ini, ngobat atau ngobrol sehat kali ini mungkin akan sedikit berhubungan dengan adanya demam berdarah yang notabene-nya di Indonesia, terutama khususnya di Kabupaten Nganjuk, demam berdarah belakangan ini kan sedang naik daun dokter ya, kasusnya tinggi sekali. Nah, ini ada hubungannya dengan tema kita pada pagi hari ini dokter, tentang si nyamuk pahlawan Wolbachia. Saya yakin ini merupakan teknologi terbaru di mana banyak sekali sobat sehat yang mungkin masih belum banyak tahu dokter tentang apa sih Wolbachia, kenapa bisa disebut sebagai nyamuk pahlawan. Nah dokter mungkin bisa menjelaskan tentang sekilas dulu untuk memperkenalkan tentang Wolbachia itu sendiri. Baik teman-teman ya, Wolbachia ini sudah ramai ya di kalangan baik di media sosial, di TV atau di mungkin di media-media lainnya ya. Mungkin sudah mulai dengar-dengar ya. Memang relatif baru. Kenapa? Tentang Wolbachia. Sebenarnya apa sih Wolbachia itu? Ini ramenya bukan rame nyamuknya, rame Wolbachia yang kontroversial itu ya. Oke, baik kita sekilas tentang Wolbachia. Sebenarnya Wolbachia sendiri itu adalah nama suatu bakteri. Bakteri yang alamiah ada di serangga. Jadi kalau diperiksa serangga-serangga sekitar kita itu 60%-nya mengandung Wolbachia. Serangga apa aja? Ya apa aja, lalat, capung atau apa aja itu ya. Terus apa hubungannya dengan nyamuk? Lah, ini dia yang disebut karena disebut teknologi baru karena memang baru yang biasanya alami ada di serangga disuntikkan ke nyamuk karena secara alamiah dia tidak ada di nyamuk. Nah, itulah yang disebut dengan nyamuk berwolbachia. Nyamuknya tetap cuma kandungannya selnya itu ada wolbachia-nya gitu aja ya. Oke, jadi memang sebenarnya Wolbachia sendiri sudah ada di serangga pada umumnya ya dokter ya. Iya, sudah Oke. berpuluh-puluh bukan berpuluh-puluh tahun ya sudah mungkin ya sudah sejak dunia ini ada. Iya, karena memang Wolbachia sendiri memang masih awam sekali ya dok ya. Maksudnya untuk di nyamuk ini sendiri, nyamuk yang berwolbachia ini mungkin teman-teman sobat Zed banyak yang baru dengar. Iya, betul. Memang teknologi ini baru di Australia aja muncul baru 2000 awal-awal 2010 2011. Tapi kalau di laboratnya sudah lama tapi yang dirilis itu sekitar tahun sekitar 2010 2011 itu di luar negeri. Jadi percobaan pertama karena di sana berhasil kemudian
di Indonesia mulai coba-coba. Kapan itu sekitar tahun 2014. Tapi 2014 itu masih penelitian di laborat-laborat gitu ya. Jadi pemerintah ketika dia meluncurkan program itu diteliti dulu panjang 2014 sekitar 2016. Ketika level keamanannya yang sudah di Indonesia ya, soalnya kalau di luar negeri aman nyampe ke kita belum tentu. Kita kan masyarakatnya berbeda ya, etnisnya berbeda, sosial kulturalnya juga berbeda. Baru 2016 itu dilepas ke ini apa namanya ke masyarakat ya. Sebenarnya 2014 awal-awal itu sudah cuman di pedukuhan-pedukuhan aja yang saya tidak terlalu besar, mungkin sekitar warganya sekitar 10-an ribu penduduk aja. Baru yang agak besar, yang mulai rame ya, dan itu mulai rame sekitar 2016-2017 di Yogyakarta ya, 4 kota itu, Jogja, Sleman sama Bantul itu yang terus kemudian dievaluasi 2018-2020 berhasil dan itulah mulai kehebohannya kontradiksi karena Puncaknya ya, Dok ya. iya karena katanya itu apa dibiayai Bill kita apa jadi Oh gitu. ya ya kita tidak bahas tentang kontroversinya ya kita bahas manfaatnya Iya dokter, tentu iya setelah tadi mulai nyamuk berwolbasia ini dimasyarakatkan, istilahnya dilepas di masyarakat, tentu ini merupakan sebuah penelitian yang panjang dokter, seperti yang tadi dokter Tina ungkapkan bahwa tentu sebelum dilakukan atau sebelum diuji coba ke masyarakat pasti melalui penelitian-penelitian atau diempiriskan. Nah kira-kira siapa dok yang mulai mencetuskan bahwa nyamuk ini bisa sepertinya ketika dikasih sel Wolbachia atau bakteri Wolbachia sendiri ini bisa untuk menurunkan angka demam berdarah. Kira-kira pencetus atau penelitinya siapa dok pertama kali? Kalau nama orangnya saya tidak hafal terus terang, tapi kalau isi kontennya itu ya, jadi peneliti di Australia yaitu mengamati kok serangga yang tubuhnya ada Wolbachia kan yang mengandung Wolbachia itu cuma 60%. Jadi Ya. ada serangga yang nggak ada bakteri Wolbachia-nya itu yang ada kok tambah ini hidupnya itu pendek gitu. Terus Oke. kepikiranlah ahli tersebut, bagaimana kalau nyamuk ini yang sesama serangga juga kita kasih Wolbachia barangkali umurnya pendek. Kalau umurnya pendek diharapkan kan ini bikin manusianya lebih Oh, sedikit. Tapi ternyata di luar itu, di luar ekspektasi, dia manfaatnya nggak sekedar bikin nyamuk usianya pendek, tapi begitu bakteri Wolbachia disuntikkan ke dalam selnya nyamuk, maksudnya dimasukkan ke nyamuk Aedes aegypti ya di sini. Lah, itunya malah tidak berkembang gitu. Dan akhirnya katakanlah virusnya nggak bereplikasi, akhirnya nyamuk tersebut bila dia menggigit ke manusia potensi terjadi demam berdarahnya jadi kecil atau bahkan nyaris enggak gitu. Jadi efeknya itu yang semula cuma dikira-kira hanya memperpendek urut nyamuk, ternyata menghambat replikasi dari virus dengue sendiri. Nah itu yang di luar ekspektasi, tapi itu justru sangat bermanfaat buat kita gitu. Oke, itu berarti termasuk dari salah satu peran nyamuk berwolbachia dalam menurunkan angka demam berdarah ya dok ya. Iya betul. Untuk selanjutnya dokter, kalau semisal nyamuk berwolbachia sendiri dalam perannya menurunkan angka demam berdarah dari awal mulai disebarkan di masyarakat sampai hari ini, kira-kira sudah menurunkan berapa persen dokter dari angka kejadian demam berdarah itu sendiri? Ini sebenarnya kalau nyebar di Indonesia masih belum ya, baru-baru Baru ya. percobaan aja kan, baru percobaan yang sudah dievaluasi itu yang di Jogja itu kan. Jadi di Jogja itu awal-awal disebarkan di 4 kota itu ya, mohon maaf 3 kota Jogja, Bantul sama Sleman. Nah di sana itu di klaster-klaster. Ada klaster yang disebarin nyamuk Wolbachia, ada klaster yang enggak. Ya, kemudian dievaluasi kunjungan di puskesmas atau fasilitas kesehatan di sana dilihat yang NS1-nya positif. NS1 itu jadi kan marker dia demam berdarah kan ya. Lah, klaster yang nyamuknya sudah campur Wolbachia tadi ternyata angkanya turun 77%, angka demam berdarahnya dibanding klaster sebelah ya sama-sama di Jogja juga yang nggak ada Wolbachia-nya. Ya, yang kemudian dilihat lagi yang rawat inap kan demam berdarah itu spektrumnya luas ya, ada yang kegigit meriang-meriang aja dia nggak jadi ngamar, ada Iya. juga yang berat
sampai mual muntah hebat, sampai dia dehidrasi yang membuat dia harus rawat inap. Ternyata setelah diamati lagi, klaster-klaster yang disebari nyamuk berwolbachia dengan klaster yang tidak diintervensi, ternyata kasus rawat inapnya turun itu sampai 86%. Jadi itu cukup signifikan. Maka dari itu setelah kejadian itu yaitu sekitar 2016-2018 ya, uh, kota-kota lain, maksudnya klaster-klaster lain di Yogyakarta atas keinginan masyarakat minta disebar nyamuk Wolbachia. Lebih tepatnya yang disebar itu bukan nyamuknya, awalnya nyamuknya, terus habis itu kan nyamuk disebar kan wing wing wing, itu masyarakatnya heboh, terus akhirnya diakalin dengan yang disebar adalah ininya, telurnya. Jadi dikasih ember-ember, embernya itu dikasih telur, dikasih makanannya telur juga, embernya ditutup dan dilubangi. Nanti tiap 2 minggu petugasnya dari Dinkes itu datang mengecek apa perlu makannya kurang atau enggak, apanya ya dilihat kondisi nyamuknya. Berarti kalau dia sudah tumbuh dia akan keluar-keluar sendiri gitu. Yang penting menurunkan kehebohan. Yang kemarin itu salah satu yang bikin kontroversi kan gitu. Tahu-tahu yang gigit jadi banyak. Oke. Orang-orang jadi heboh. Saya nggak ada nyamuk, nggak ada tambahan nyamuk aja udah gatal-gatal. Ditambahin nyamuk lagi dalam jumlah besar. Gatalnya makin marah, protes. Ya makin banyak. Memang kalau masalah Iya, perbaruan teknologi memang banyak sekali ya dok ya. Apa iya, ininya yang istilahnya peran dari masyarakat juga masih masih pro kontra tadi sendiri ya dokter. iya, Oke betul. dokter, selanjutnya pertanyaan yang mungkin sobat sehat juga ingin tanyakan yaitu tentang apakah bakteri Wolbachia ini sendiri ada jenis-jenisnya dokter? Bakteri Bulbasia, Bulbasia itu satu jenis aja Satu yang jenis ada ya. di serangga itu, yaitu aja. Sebenarnya nggak ada perubahan apa-apa, cuman yang ada di serangga diambil, tentunya ngambilnya di sini dengan teknologi ya, kan barang tidak kasat mata ya. Kemudian dilaborat, dimasukkan ke telur-telurnya, ya otomatis dengan suntian-suntian yang jarumnya juga mikro dengan Oh iya dok. teknologi proses pengambilan Wolbachia-nya, penyuntikannya yaitu bagian laboratorium karena itu sangat mikro, kecil banget, tidak tampak rata dan memerlukan apa ya teknologi yang tidak bisa sembarangan soalnya ya mati. Bakteri Wolbachia itu hanya hidup di dalam sel. Begitu dia ditarik keluar sel itu mati. Ya, jadi nggak usah khawatir, nanti bakterinya nyebar kemana-mana enggak, keluar dari sel aja sudah langsung mati. Kok itu bisa bertahan hidup? Ingat, itu dibawa ke laboratorium dengan kondisi yang sangat khusus, teknologi yang cukup canggih, itu pun baru bisa dipindahkan ke tubuh nyamuk dan tidak semuanya berhasil ya. Otomatis kan ini Wolbachia sendiri kan disuntikkan ke nyamuk ya dokter ya. Terus Telurnya, telurnya ya. ya. Terus adakah yang mungkin membedakan oh ini nyamuk Aedes aegypti atau ini nyamuk yang berwolbachia itu apakah bisa membedakan dok? Kalau dulu waktu mungkin kita sekolah kita waktu kecil dibedakan nyamuk Aedes aegypti itu yang ada belang-belang hitam putih. Nah, apakah kalau berwolbachia sendiri ada pembedanya buat dok? Begini, jadi nyamuk yang berwolbachia atau tidak, wolbachia itu sekali lagi kan bakteri. Bakteri itu tidak kasat mata dan dia disuntikkan ke dalam sel. Nah, karena dia secara hanya tumbuh bersama gitu aja ya. Jadi ke dalam sel di sini tidak mutasi genetik, tidak bionik atau apa itu ya yang apa yang namanya kontroversi lagi rame ya macam-macam ya Oke. dibilangin dia akan terjadi mutasi genetik enggak tidak seperti itu. Jadi dia ini itu teknologinya mekanik diambil dari serangga, disuntikkan ke nyamuk gitu saja. Lah di sana dia simbiosis ya, dia tumbuh di dalam nyamuk. Biasanya yang namanya bakteri Wolbachia itu tumbuh di dalam serangga, sekarang dia tumbuh ke dalam sel nyamuk gitu saja. Ya karena dia hidup bersama, sama-sama, nggak ada perubahan apa-apa, tidak mutasi, tidak apa, akhirnya nyamuknya ya tetap yang tidak ada perubahan apa-apa. Ya, ya tetap. Ciri-cirinya nyamuk Aedes aegypti ya sama seperti sebelumnya tidak berisik. Jadi nyamuk kalau gigit tidak terlalu gatal dan tidak berisik. Jadi kalau nyamuk yang kalau nyutik apa gigit gatal banget itu biasanya bukan itu. Membahas tadi ketika dokter Tina kan tadi sering bilang adanya pro kontra. Tentunya kalau Iya, kita bilang ini pro kontra kan entah itu di masyarakat atau program pemerintah sendiri ketika baru diterapkan ke masyarakat pasti karena ini program baru, inovasi baru, tentunya masyarakat juga masih pengenalan dok ya, sehingga akan memunculkan masyarakat sendiri cenderung masih kaget. Istilahnya akhirnya mereka cenderung menarik atau kontra terhadap program Wolbachia ini sendiri. Nah, kira-kira pro kontra apa ini dok yang terdengar di masyarakat tentang Wolbachia ini sendiri?
Ini ya, namanya program baru di mana-mana kan mencoba-coba ya, mencoba-coba. Ini kalau saya dari informasi yang saya peroleh itu takutnya, ketakutan-ketakutan yang berlebihan dalam tanda kutip masih diduga. Saya takut nanti bakal begini. Bukan saya membuktikan ketakutan terjadi begini itu sudah saya buktikan belum ya. Salah satu ketakutan yang ini adalah gila, kan nyamuk Bulbasia itu gini, kalau nyamuknya dia laki-laki kawin dengan nyamuk umum deh, wah nyamuk apa ya, nyamuk yang belum berbulbasia ya, Berbahasa masuk ya. nyamuk alami itu perempuan, maka telurnya nanti tidak menetas. Ya, Oke. lah bila itu jumlah besar, khawatirnya populasi nyamuk itu nanti akan turun drastis kan. Lah, tak turun drastis, takutnya nyamuk lain akan meningkatkan keseimbangan alamnya seperti itu. Kalau nyamuk lainnya yang meningkat itu bila masih laki-laki masih diduga ya, itu adalah nyamuk kulek gitu ya, misalkan yang meningkat. Nah, sedangkan kulek itu pembawa apa? Dia vektor dari encephalitis itu ya, salah yang berarti infeksi virus yang lebih berat lagi, encephalitis yang menyerang otak. Lah, takutnya nyamuk kuleknya meningkat, nanti demam berdarahnya turun, gantinya sakit virus yang lebih berat lagi, yang nyerang-nyerang otak kayak gitu. Tapi itu sekali lagi diduga dan tidak ada buktinya sampai sekarang gitu. Nah, itu. Terus yang kedua, kan yang disebar di Indonesia itu dua jenis sekaligus, baik yang nyamuk Wolbachia laki maupun yang perempuan. Kalau yang Wolbachia-nya yang perempuan, dia tetap bisa bertelur, lah itu nyamuk-nyamuk yang dihasilkan nanti berbulbasia semua gitu ya. Jadi tujuannya pemerintah memang kita tujuannya tidak menekan jumlah nyamuk gitu, tidak. Kita hanya membuat nyamuk itu berbulbasia agar kalau nyamuknya berbulbasia kan seperti tadi yang dibicarakan di awal ya, virusnya itu susah bereplikasi. Kalau susah bereplikasi kan kadarnya di nyamuk sedikit. Nah, diharapkan kalau kadar dia di nyamuk sedikit saat apa ya menggigit manusia itu nggak nularin gitu loh. Atau potensi nularinya itu jauh lebih kecil. Kalau nggak nularin sama sekali ya nggak lah ya. Pasti ada, cuman jauh lebih kecil seperti yang dibilang tadi menurunkan 77% dibanding yang tidak berbahaya begitu. Itu salah satu. Terus yang kedua yang sudah ramai juga ya yang namanya juga coba-coba. Maksudnya coba-coba di sini tuh apa ya? Ketika kita berpikir pemerintah pengen menyebar nyamuk itu yang waktu itu kepikiran yang disebar langsung nyamuknya kan. Nyamuk yaitu bayangkan di suatu klaster-klaster perumahan dibawain nyamuk dibuka spread langsung dalam jumlah sangat besar, Besar. otomatis penduduk setempat kan digigiti. Iya dok, Nah, betul betul. digigiti ya orang-orang pasti akan heboh. Tahu-tahu kuatan bentol-bentol. Ya, itu kalau itu ya apa ya bisa diperbaiki. Akhirnya dipakai metode lain yang disebar adalah telurnya. Kalau telurnya akan menetas bertahap, yang keluar satu-satu gitu kan tidak bikin heboh gitu ya. Terus yang ketiga kontroversi Bill Gates itu sebenarnya tidak ada yang sudah bisa membuktikan kan yang Bill Gates itu gini. Kalau Bill Gates itu memang ya penyandang dana yang luar biasa ya di skalanya internasional juga. Dia di bidang kesehatan, di bidang apa lagi? Ya? Ada 3 bidang besar. Ya. Salah satunya kesehatan. Ya gimana ya? Kalau soal dana mendanai itu kan di luar fokus kita di bidang Iya dok. kesehatan ya. Siapapun yang mendanai, pertama saya tidak tahu pasti karena itu juga tidak ada yang membuktikan oh Bill Gates nyumbang sekian gitu-gitu juga uh, belum jelas juga. Atau kan katakanlah iya saya yang kurang tahu, apapun dana dan sumber dananya terjelas ini kan untuk kebaikan umat ya, untuk kesehatan gitu. Dana pendanaan kalau ada mendanai kan tanpa bukti masa kita bisa langsung curiga ini pasti untuk sesuatu yang negatif belum tentu kan sedangkan manfaat positifnya jelas itu setahu saya 3 item itu yang dikontroversikan mungkin ada yang lain. Berarti memang ya benar ada ya kalau namanya inovasi baru dan itu baru Iya, diterapkan di masyarakat pasti akan menimbulkan banyak sekali perdebatan ya. Dan tentunya iya, perdebatan ini harapannya tetap pemerintah tetap bisa mengkondisikan sehingga tetap masyarakat tentunya tetap kondusif dengan adanya program nyamuk berwolbachia ini iya, sehingga tidak muncul
asumsi-asumsi publik yang mungkin Iya. lebih negatif lagi ya dok ya. Iya, tapi sebelumnya saya disclaimer ya, yang poin ketiga yang perkara dana, bikin segala macam itu terus terang saya tidak tahu. Saya tahu sedikit-sedikit juga dari media dan bisa jadi saya salah tangkap juga. Dan Oke. yang paling penting di sini saya tidak ngurusin dana. Saya mengurusin ini program yang bermanfaat, saya sampaikan ke masyarakat itu aja. Jadi seandainya ada salah-salah kata perkara apa ya pendanaan, bikin dan seterusnya, ini saya tidak bidang itu dan Oke. tidak mengurusi bagian itu. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Ya. Nah, tentunya tadi setelah mendengarkan dari Dokter Tina tentang Oke. menjelaskan nyamuk berwolbachia, yang tentunya kita harapannya adalah impact atau dampak dari jangka panjangnya sendiri. Kira-kira kalau dari Dokter Nuratina sendiri yang mungkin lebih setuju ya Dok ya dengan adanya program nyamuk berwolbachia ini, Setuju ya. dampak jangka panjang yang diharapkan kira-kira apa saja Dok selain menurunkan angka demam berdarah itu sendiri? Dampak jangka panjang, oh gini, jadi Wolbachia itu di Indonesia memang hanya disuntikkan di Aedes aegypti ya, dan padahal kan Aedes aegypti itu memang salah satu pembawa virus untuk demam tinggi, tapi sebelumnya dia juga ini kan ada yang yellow fever, sikat, apalagi ya, ada empat ya, empat. eh, Ya diharapkan ini lain apa virus lain yang salah satu vektornya Aedes aegypti ikutan turun ya, terus satu itu terus yang kedua apa ya kalau yang diinikan adalah nyamuknya diharapkan kalau dia di bertahan gitu bertahan enggak nyamuk yang berbasionya mati terus habis itu kasus berulang lagi enggak ini tapi kalau yang dari penelitian yang sudah yang kemarin disebarin cuma 6 bulan dievaluasi sampai 3 tahun itu kadarnya tinggi lebih dari 60%. Kadar di sini maksudnya di random gitu ya di antara diambil 100 misalkan ya diambil 100 sampel nyamuk di wilayah tersebut 60 diantaranya positif itu jadi dianggap itu bertahan diharapkan bertahan gitu kan khawatirnya kadung nyebar terus ternyata banyak yang mati terus yang banyak nyamuk yang Lain ya Dok enggak ya. enggak Ada berbahaya berwolbachia. lagi gitu. Nah, dokter, oke, kita tadi sedikit yang saya dengar tadi permasalahan bahwa ini bukan termasuk rekayasa genetika ya, karena Iya. khawatirnya juga masyarakat umum itu juga akan berspekulasi apakah adanya nyamuk yang berwolbachia ini termasuk rekayasa genetika yang mungkin paranoid dok di masyarakat umum sehingga takut nanti kalau ini rekayasa genetika akan menjadi seperti itu gitu dok. Menurut dokter Tina gimana? Kalau secara informasi jadi, ini bukan menurut lagi ya. Jadi karena sudah tahun berapa tadi 2016, Ya, 2017 itu tapi dan berhasil ternyata, pemerintah itu membentuk tim. Timnya ada 25 dan tidak hanya dari kesehatan, gabungan dari ekonomi, dari kesehatan pasti ya, terus dari yang dampak sosial, jadi dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial, dan lain-lainnya. Jadi tim ahli 25 bidang tadi itu melakukan evaluasi menyeluruh, objektif ya, seluruh objektif dan hasilnya pun sudah dipublikasi. Yang mana tim tadi yang sudah melakukan penelitian tadi membuat suatu rekomendasi yang kurang lebih analisa risiko kami yang tidak berduga-duga lagi karena mereka menganalisanya sudah tentunya dengan teknik-teknik yang iya, ilmiah ya. Dalam 30 tahun ke depan dampak negatifnya itu apa ya dapat diabaikan. Jadi potensial resikonya itu setara dengan resiko kita menjalani kehidupan sehari-hari biasa. Jadi dengan Wolbachia atau tanpa Wolbachia sama. Kalau mutasi-mutasi mutasi secara alami kan kita juga bermutasi ya ya kan manusia apa itu nggak cuma semuanya ya bakteri apa itu kan secara alami bermutasi bermutasi. ya apakah dengan Wolbachia potensi mutasinya sekian kali lipat tidak ya tadi yang sudah jadi bukan menduga-duga mengira-kira lagi tidak sudah dibentuk tim hari 20 dari 25 tim ya 25 ahli dari berbagai ini dan mereka menganalisanya itu tadi dampaknya dalam waktu 30 tahun ke depan dapat diabaikan gitu. Ya sudah publikasi juga itu. Jadi sudah teruji misalnya. Nah, Sobat Sehat berarti sudah tidak perlu resah lagi ya dokter ya Iya, bahwa adanya inovasi ini diharapkan memang bisa meminimalkan benar-benar menurunkan angka kejadian dari demam berdarah itu sendiri seperti yang tadi dokter Nur Atina sampaikan ya.
Oke dok, pertanyaan selanjutnya, ini kan ketika kita berbicara tentang demam berdarah atau nyamuk sekitar kita, kita di perilaku hidup bersih dan sehat tentu kita mengenal istilah 3M plus ya dok ya. Nah kira-kira apakah dengan adanya atau setelah disebarkannya nyamuk berwolbachia ini, penerapan 3M plus tetap harus dilakukan dok di masyarakat? Gini gini, apa ya, yang namanya ini hanya teknologi berbasis itu hanya salah satu cara menuju perbaikan gitu. Salah satu cara, bukan menutup cara lainnya gitu. Terus tentunya yang namanya usaha manusia, cara itu pasti ada kelemahannya ya. Kelemahannya dari Bolbachia ini adalah dia efektif di tempat-tempat yang padat, karena dia efektif di tempat yang kota-kota gitu. Kenapa? Karena nyamuknya sendiri, nyamuk Aedes aegypti itu adalah nyamuk males. Dia terbangnya itu kurang dari 100 meter. Ya, makanya jarak-jarak ember yang itu ember nyamuk ya, Iya. ember telur itu kan yang disebar itu jarak 75 meter dikasih, 75 meter dikasih. Lah, bayangkan kalau tinggal di pemukiman yang jarang penduduk. Oke. Ya, ini dikasih, yang sana ya ada, di sana ada. Jadi kelemahannya di situ, dia akan efektif di kota-kota besar yang mana kepadatan penduduknya tinggi gitu. Sedangkan di kota lain yang kurang padat, dijarain ya apa, disebarin nyamuk sebanyak itu ya biayanya terus tidak efektif juga. Kan penduduk katakanlah di mana ya, di pegunungan itu mungkin kalau lagi jalan-jalan kan rumah terus jarak sekian puluh meter, sekian ratus meter baru ada rumah Ada lagi. rumah lagi betul. Baru nggak cocok juga gitu ya. Terus satu itu. Yang kedua, kan tidak 100% tadi angka menurunkannya. Kalau angka menurunkannya tidak 100%, tapi ada celah lain kan yang harus ditutup. Ya salah satunya dengan gaya hidup sehat tadi, 3M apa? 3M 3M plus tadi ya. itu ya salah satu metodenya gitu. Enggak dok, khawatirnya nanti ketika masyarakat menerapkan 3M plus, khawatirnya nanti nyamuk berwolbachianya juga ikut mati dok. Gimana dok? Kan masih Ini juga bingung dok. nyamuk bervariasia itu bukan tujuannya membuat nyamuk apa menambah nyamuk gitu, tujuannya bukan begitu. Tujuannya justru membuat nyamuk-nyamuk yang ada itu berwolbachia. Iya, Berwolbachia, jadi oke. dia diharapkan kawin dengan nyamuk alam di situ, terus nyamuk alamnya itu tertular wolbachianya, tertular apa terinfeksi juga bakteri wolbachianya gitu. Apa kalau ikutan mati? Ya enggak apa-apa. Ya kan semuanya itu dampak seperti apa ya istilahnya ada cost dan Iya. benefitnya gitu ya. Kan tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna. Oke dok, tadi setelah mendengar banyak hal dari Dokter Tina membahas tentang nyamuk pahlawan berwolbachia ini sendiri. Nah sekarang advice yang bisa Dokter Nur Atina sampaikan ke masyarakat, tentunya harapannya dengan advice ini masyarakat bisa meminimalkan keresahan yang terjadi karena inovasi lagi, ketika kita balik lagi ke inovasi terbaru. Kira-kira advice yang bisa Dokter Nur Atina sampaikan kepada sobat sehat yang ada di rumah dok, sehingga sudah nggak mikir lagi, oh ya udah kita harus menerima program pemerintah, kita upayakan yang terbaik untuk hasil yang terbaik juga. Begini, sebelumnya kenapa sih kok pemerintah berinovasi? Jadi yang namanya sakit demam berdarah itu ada kan sejak tahun 68 kalau nggak salah ya wabahnya ya. Tahun 68 sekarang 2024 bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun dan memang namanya angka kematian ya atau fatality rate itu rendah kurang dari 2%. Jadi yang meninggal itu kurang dari 2% gitu. Tapi ya 2% itu tetaplah meninggal. Terus yang tahap problemnya insiden rate-nya itu tetap tinggi. Insiden rate-nya itu sekitar 50 per 100 ribu. Ya. Jadi kalau ada 100 ribu warga, 50 diantaranya itu kena. Sedangkan ada standar WHO itu idealnya kurang dari 10. Jadi kita itu masih jauh di atas standarnya WHO. Nah, karena berpuluh-puluh tahun itu bertahan tinggi insiden rate-nya demam berdarah, maka adalah usaha sedangkan yang usaha-usaha yang lainnya seperti pemasangan kelambu, yang menguras dan Iya. kawan itu tergaya hidup bersih itu sudah semua dilakukan dan tetap bertahan segitu kan. Makanya adalah ide lain yang bisa dicoba barangkali berhasil gitu. Dan ide ini tidak sembarangan juga sudah dikerjakan di negara lain gitu. Di negara lain ya ada daerah Sri Lanka, di Singapura juga, di Malaysia juga, di mana Australia juga, terutama negara-negara yang tropis ya yang ada nyamuk demam berdarahnya. Dan
berhasil gitu. Sebelum mulai jangan prasangka buruk. Yang kedua, kita harus berbasis data. Ya, kalau manfaatnya jelas, nah terus pasti saya tidak menyalahkan curiga-curiga. Itu malah apa ya namanya kritik itu membangun gitu Iya. ya. Kalau yang tapi kalau kritik aja nggak ada apa tidak orang mengkritik tapi kan harus open menerima data yang sudah ada juga kan. Jadi ketika pemerintah meluncurkan program ini ternyata juga tidak main-main, ada timnya yang mengevaluasi resiko dan ternyata resiko yang sudah ini ya dibentuk oleh tim ahli tersebut ada 25 ya, itu tadi resikonya rendah banget yang bisa dianggap bisa diabaikan setara dengan resiko kita hidup sehari-hari. Sehari-hari ini kita beresiko loh ya, naik motor, resiko tertabrak gitu. Iya. Tapi kan resiko yang bisa diterima gitu. Masa kita naik-naik motor, resikonya tertabrak terus jalan kaki. Ya nak 3 kilo, 20 kilo tiap hari kayak gitu-gitu kan. Jadi ada resiko-resiko ya kalau resikonya itu rendah atau setara dengan resiko kehidupan sehari-hari saya rasa kok apa ya wajar untuk diterima. Terus yang ketiga wajar banget jika ada dipertanyakan hal-hal yang baru, monggo itu suatu hal yang kritis dan itu sangat bagus. Tapi mohon dicari informasi di tempat-tempat yang tepat ya. Kalau kita di Indonesia kesehatan kita dinaungi oleh Dinas Kesehatan, monggo mencari informasi di sumber-sumber yang berbasis Dinas Kesehatan, insya Allah terpercaya. Gitu. Ya, soalnya banyak masyarakat Ya, yang kadang mencari informasinya tidak berbasis data ya dok ya, iya, cuma dapat informasi dari beberapa pihak yang mungkin secara akurasi ketepatannya juga belum tentu lah bisa gitu. dipertanyakan. Oke. Oke, nah untuk Sobat Sehat, sepertinya pembahasan tentang nyamuk berwolbachia sudah sangat menarik ya, dikupas lebih banyak sama Dr. Nur Atina SPPD tadi, sehingga diharapkan seperti yang tadi, mungkin kesimpulan yang bisa kami terapkan dokter ya, bahwa satu, bahwa nyamuk berwolbachia ini bukan termasuk rekayasa genetika, jadi masyarakat atau Sobat Sehat yang ada di rumah nggak perlu lagi khawatir, di mana harapannya tentu ini akan bisa menurunkan fatality rate dan juga incident rate kejadian demam berdarah yang kebetulan sekali di beberapa bulan terakhir angka DBD kan juga cenderung naik ya dok ya, apalagi di Iya. Nganjuk, di Kabupaten Nganjuk ini naiknya luar biasa. Harapannya dengan adanya nyamuk berwolbachia nantinya ketika ini sudah mulai disebarkan di seluruh Indonesia dapat menurunkan tadi fatality rate dan juga incidence rate dari demam berdarah itu sendiri. Dan juga yang selanjutnya adalah bahwa ketika pemerintah sudah menerapkan inovasi ataupun program-program terbaru, pasti manajemen risikonya juga sudah diteliti ya Dihitung dok ya. ya. Sudah pasti melalui penelitian yang panjang yang tidak serta-merta sekarang diteliti besok disebarkan. Iya betul. Jadi pasti sudah mulai apa ya, waktu yang cukup ya, 10 tahun. 10 tahun ya. Itu bukan waktu yang sebentar ya dok ya. Iya. Oke dok, mungkin ada tambahan lagi. Tidak harus melalui Wolbachia, tidak harus membahas Wolbachia. Mungkin ingin dokter sampaikan kepada Sobat Sehat sebelum kita tutup segmen ngobrol sehat kali ini dok. Ya, baik teman-teman sobat sehat ya. Eh, karena kita di RSUD Nganjuk ya, kita promosi RSUD Nganjuk ya. Oke. Bukan promosi ya, kami dari rumah sakit yang apa ya, notabene miliknya masyarakat Nganjuk. Kami rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur terbesar se-Kabupaten Nganjuk. Kami dari rumah sakit yang dokter ahlinya terlengkap di Kabupaten Nganjuk. Monggo kami dengan senang hati menerima sobat-sobat semuanya untuk apa ya, menggunakan layanan kami, baik Oke. rawat inap maupun rawat jalan. Jadi kalau brand image RSUD itu apa? Jutek-jutek, jahat-jahat, itu kan sudah zaman dulu, zaman Belanda. Sekarang zamannya sudah berganti, kami juga mengikuti, kami dengan senang hati melayani sobat sehat semuanya. Oke, luar biasa sekali Dokter Nuratina. Nah, Sobat Sehat seperti yang Dokter Nuratina sampaikan bahwa Sobat Sehat sudah tidak perlu ragu lagi, sudah tidak perlu khawatir lagi dalam mempercayakan masalah kesehatan Sobat Sehat ke rumah sakit daerah Nganjuk ya dok ya. Iya, betul. Karena kita benar sudah mulai adanya perbaruan-perbaruan baik itu dari segi sumber daya manusianya, dari segi fasilitas, sarana dan prasarana yang otomatis harapannya kita menjadi rumah sakit yang lebih humanis ya dok ya. Iya, Untuk masyarakat betul. tentunya. Ada lagi dokter? Ya, terima Oh, kasih. ya, terima kasih Dokter Nur Atina Rahmawati SPPD yang sudah menemani Sobat Sehat semua di Ngobrol Sehat kali ini, di Ngobrol Sehat bersama podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Jangan kapok dokter kalau nanti ada undangan lagi untuk
sharing lagi ya. Siap, Mas Ferdi. Ya, untuk sobat sehat semua, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ngobrol sehat kali ini dengan tema nyamuk pahlawan berwolbachia. Harapannya seperti yang tadi disampaikan, untuk ayo tetap menerima semua program pemerintah yang harapannya ini impact besarnya ke masyarakat sangat baik, sangat besar ya. Dan juga terima kasih sudah ikut serta di beberapa waktu ini bersama kami, Minpot dan Dr. Nur Atina, membahas tentang Wolbachia si nyamuk pahlawan. Dan tentunya tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap usahakan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, patuhi 3M+, agar kehidupan sosial kita tidak lagi kena demam berdarah, Dok ya. Dan nantikan program-program dari podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk selanjutnya dengan tema-tema berbeda dan juga narasumber-narasumber berbeda yang diharapkan bisa menambah literasi daripada sobat sehat yang ada di rumah. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan juga share dari informasi yang penting dari kami. Jangan lupa juga untuk turn on notification di semua sosial media kita, karena kami nanti akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan juga isu-isu terbarukan di seputar masalah kesehatan di seluruh dunia. Ya, terima kasih Dr. Nur Atina. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya. Minpot di sini dan Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Yes, I care.